Film ini berlatar tahun 1947 di Venezia, Italia. Detektif legendaris yang kita kenal yaitu Hercule Poirot berada di Venezia sebagai tempat terakhir ia pilih untuk pensiun. Ketenarannya yang mendunia membuat orang ingin meminta bantuan kepadanya dan mewawancarainya. Seperti orang ini yang memohon bantuan untuk menyelidiki kematian ibu dan saudaranya yang tak bisa dijelaskan oleh dokter. Rumor mengatakan keluarga dia dikutuk dan si pria ini takut akan menjadi korban selanjutnya. Tapi usaha dia sia-sia karena Vitale, bodyguard Poirot yang seorang mantan anggota polisi, menahan dan mengusirnya. There is a lady here. She says she's in Venice on urgent business. She says she's a friend of yours. Perempuan ini adalah Oliver, teman dekat Poirot. Ia seorang penulis hebat mendapatkan penghargaan 27 kali dari 30 karyanya yang kebetulan berada di Venezia. Poirot meminta maaf, Oliver sempat diusir oleh Vitale. Di kota ini hanya 2 orang yang diizinkan mendekatinya. Seorang tukang roti yang datang 2 kali sehari untuk mengirim pesanannya dan Vitale. Di masa pensiunnya, Poirot tak tertarik lagi dengan kasus-kasus kriminal. Oliver bilang kedatangannya bukan untuk memberikan kasus kepada Poirot, melainkan mengajaknya jalan-jalan untuk melihat perayaan Halloween. Ternyata ajakan Oliver bukan semata-mata menunjukkan hiburan kepada Poirot. Ia memiliki maksud lain, menunjukkan temuan Oliver yang sulit ia pecahkan meskipun sudah dilihat dari sudut pandang manapun. The unholy Miss Reynolds. Nyonya Reynolds adalah seorang spiritualis menurut surat kabar. Ia memiliki nama lengkap Joyce Reynolds. Tertulis, ia pernah dipenjara dan sudah dibebaskan akibat keterlibatannya dengan praktik sihir. Oliver pernah menemui banyak cenayang yang ia temukan semuanya palsu. Tapi beda dengan Reynolds, dia membuat Oliver percaya. Oliver pernah mengikuti pemanggilan arwah yang dilakukan Reynolds dan hal-hal aneh terjadi. Oliver ingin Poirot menemukan trik yang Reynolds lakukan, atau ia akan berakhir percaya dengan ilmu sihir. Oliver mengajak Poirot ke pesta Halloween anak yatim. Setelah itu, kita diundang ke pemanggilan arwah. Malam hari tiba, Poirot bersama Vitale dan Oliver menuju pesta Halloween. Saat di perjalanan, Vitale bilang orang Italia percaya setiap rumah ada hantunya atau salah satu dari rumah ada yang terkutuk. Pesta Halloween akan diadakan di istana milik Rowena Drake yang dikenal terkutuk. Sampailah di pesta, anak-anak berkumpul menikmati pertunjukan cerita menyeramkan tentang dokter yang mengurung dan menelantarkan anak kecil. Mendapatkan pembalasan dari anak-anak. Saat semua anak-anak di sini senang dengan perayaan, menikmati kue-kue dan bermain, ada satu anak bernama Leopold. Dia duduk sambil membaca buku misteri dan imajinasi. Olga sebagai pembantu menyarankan kepada Leopold untuk ikut dalam acara bermain dengan yang lain. Tapi ia tak tertarik dan pergi menemui ayahnya. Di sisi lain, Olga menemui Oliver memuji karya Oliver yang sangat ia sukai. Sementara itu, Poirot lagi santai saat melihat Rowena Drake yang lagi menenangkan seorang gadis di atas balkon. Oliver menceritakan latar belakang Rowena Drake. Ia adalah seorang diva, pernah kehilangan anaknya Alicia tewas karena jatuh dari balkon istana ini. Rumor mengatakan orang yang tinggal di istana ini sering melihat bayangan anak-anak dari dinding sebelum kegelapan datang. Konon katanya Alicia tewas karena peristiwa itu, dan malam ini akan ada pertunjukan mendengar suara Alicia dari alam baka. Tentu sebagai orang cerdas, Poirot tak percaya dengan cerita ini. Meskipun istana megah, tapi beberapa keadaan tempat ini bocor. Leopold menemui ayahnya Dr. Leslie yang seperti terlihat paranoid. Di ruangan lain, Poirot bicara dengan Rowena, memuji kebaikannya pada anak-anak dan istana megah ini. Tapi tawa yang hadir malam ini kemegahan dan besarnya istana ini tak sebanding dengan cerita kelam yang terjadi tahun lalu kematian Alicia. Bahkan istana ini tak laku dijual akibat kejadian tersebut. Tak lama dari itu, Olga mengabarkan kalau Reynolds telah tiba. Poirot bertanya kepada Rowena, "Apa kau percaya cenayang?" Rowena bilang, istana ini yang membuatnya percaya. Dia sering mendengar suara bisikan tawa dari Alicia. Rowena memberikan seluruh miliknya untuk Reynolds demi bisa mendengar suara dari Alicia. I had hoped it. Seeing all these faces might make it hurt less.
Reynolds datang menggunakan jubah hitam dengan topeng bersama asistennya Desdemona. Ucapan yang pertama keluar dari Reynolds, ia mendengar suara yang menyedihkan. Rowena menyambut mengatakan semua telah disediakan di ruang keluarga seperti yang diminta oleh Desdemona. Tapi Reynolds meminta ke kamar Alicia di lantai 3. Rowena terkejut bagaimana Reynolds bisa tahu lokasi kamar Alicia. Rowena pun menuju kamar terlebih dahulu untuk menyiapkan. Reynolds berbincang dulu dengan Oliver dan Poirot. Kedatangan mereka berdua bagi Reynolds untuk menghancurkan reputasinya yang dikenal sebagai cenayang yang bisa berkomunikasi dengan arwah. Tidak enak dituduh sebagai perusak reputasi. Poirot menjelaskan kedatangan ia ke sini karena permintaan Oliver untuk memahami ramalan yang dilakukan. Secara personal, Poirot tak percaya adanya hantu ataupun arwah. Meskipun demikian, Poirot masih terbuka jika memang semua itu bisa dibuktikan. Tiba-tiba, You were saying? Olga merasa lelah, banyak sekali yang harus dibereskan. Leopold menanggapi kejadian ini dengan mengatakan mereka tak akan ganggu kita. Vitale yang mendengarnya siapa mereka itu, tapi Leopold tak menjawab lalu pergi. Oliver bertanya kepada Poirot apakah sekarang percaya dengan hantu. Poirot menjawabnya dengan logis. Semua itu karena tetesan air dan langit-langit tak terbiasa menahan langkah kaki yang ramai. Saat Olga mengantarkan Poirot, Olivia, dan Vitale menuju kamar Alicia, Poirot melihat Dr. Leslie yang lagi merenung. Poirot bertanya bagaimana Alicia bisa meninggal. Yang menjawab malah Olga dengan jawaban di luar medis. Olga bilang Alicia dibunuh oleh arwah gentayangan. Sampailah di depan kamar Alicia. Sebelum masuk, Poirot ingin tahu siapa yang masuk ke sini sebelumnya. Olga bilang tidak ada, cuma dirinya saja masuk hanya untuk merapikan dan memberi makan Harry, seekor burung kakak tua satu-satunya teman Alicia. Yang sebelum ia meninggal, Harry terus bicara. Kondisi kamar Alicia, kata Olga, masih sama seperti sebelum Alicia meninggal. Rowena menyuruh Olga jangan ada yang dipindahkan. Alicia tumbuh di sini dan berteman dengan hantu anak-anak. Ketika dewasa, ia bertemu kekasihnya seorang chef bernama Maxim dan bertunangan dengannya. Tapi hubungan mereka kandas karena sebab tidak diketahui. Alicia bertengkar dan pulang lagi ke rumah ini. Dari kejadian itu, Alicia mulai melihat hal-hal aneh, bayangan anak-anak yang memanggilnya. Hal itu membuatnya gila. Kondisi tersebut memaksa Rowena harus menemani Alicia dan memohon pada arwah untuk tidak mengganggu anaknya. Hingga akhirnya ia meninggal gara-gara terjatuh dari balkon dan meninggalkan sebuah luka tanda cakaran, sebuah simbol pembalasan dari anak-anak yang dipercaya di istana ini. Polisi bilang luka tersebut akibat terjatuh. Kedatangan Reynolds membuat kekacauan mengganggu ketenangan arwah Alicia, menentang hukum alam dan Tuhan. Reynolds ketika masuk, ia mengangkat boneka kecil milik Alicia dan mengatakan, "Baba." Rowena terkejut. Reynolds tahu nama boneka kesayangan anaknya. Lalu tiba-tiba lampu di kamar pecah berbarengan dengan datangan seorang pria, dan itu adalah Maxim. Kedatangan dia bukan secara mendadak, tapi ia telah diundang. Maxim bilang ia berhak tahu tentang informasi apapun terkait Alicia. Rowena merasa tak mengundangnya, malah mengusir Maxim. Tapi Maxim tidak ingin keluar. Rowena sangat tidak suka dengan Maxim karena selang 6 bulan kematian Alicia, Maxim telah mendapatkan pengganti Alicia. I lost too, Rowena. Acara pemanggilan arwah akan dimulai. Yang skeptis bukan cuma Poirot tapi juga Maxim dan Leopold. Ritual ini Reynolds berperan sebagai asisten. Setiap bisikan yang ia dengar akan ditulis dengan mesin ketik. Ritual dimulai. Reynolds memanggil Alicia. Yang datang menurut Reynolds bukan Alicia seorang, melainkan banyak arwah yang terkunci di sini, berteriak ingin didengarkan. Reynolds kembali memanggil Alicia, bertanya apakah Alicia di sini. Suasana ruangan menjadi dingin, kata Oliver. Lalu jari Reynolds digerakkan nyambung dengan mesin ketik. Huruf Y diketik yang artinya adalah yes. Reynolds bertanya lagi, apakah kau yang bicara? Mesin ketik itu bergerak lagi mengetik huruf A yang artinya adalah Alicia. Tak berhenti, Reynolds mulai mewawancarai Alicia. Apakah ada yang menyakitinya? Mesin ketik itu mengetik lagi huruf Y, dan tiba-tiba Poirot menghentikan ritual ini, membongkar praktik yang dilakukan oleh Reynolds. Ternyata ada seseorang yang bersembunyi di balik cerobong asap, seorang pria bernama Nicholas, saudara tiri dari Desdemona yang sekaligus asistennya Reynolds. Nicholas yang menggerakkan mesin ketik itu
menggunakan sebuah alat. Poirot mengungkap ini melihat dari jejak di depan cerobong asap, ada juga goresan kecil pada lubang kunci kamar Alicia yang baru-baru ini dibobol. Poirot mengatakan Reynolds adalah seorang pembohong, tapi tiba-tiba Reynolds kemasukan arwah dari Alicia. Pintu balkon secara tiba-tiba terbuka. Reynolds mengatakan haus dan kecewa kenapa ibunya meninggalkan dirinya. Dan terungkap lagi, arwah Alicia melalui Reynolds berkata seseorang telah membunuhnya. Dia tidak berada di balkon sendirian. Pembunuhnya berada di hadapan Reynolds, tapi ia tidak tahu siapa. Kejadian tadi memang di luar nalar dan tidak bisa diprediksi. Olga mengutuk perilaku Reynolds. Leopold percaya Alicia dibunuh dan Maxim tetap tidak percaya. Sedangkan Rowena percaya itu adalah Alicia. Begitupun Oliver yang sekarang percaya dan akan menuliskan kejadian ini pada buku selanjutnya. Oliver memaksa Poirot mengakui Reynolds bisa bicara dengan arwah dan menarik kata-katanya. Kata Poirot, untuk saat ini memang ia tak bisa membongkar metode yang digunakan oleh Reynolds, tapi tetap ia tidak akan menarik kata-katanya. If there was a God, he would not break his rule for her. Reynolds diperiksa matanya oleh Leslie. Ia dinyatakan baik-baik saja. Poirot yang akan pulang bertemu dulu dengan Reynolds dan ia mengajak Poirot untuk kesini lagi besok karena Rowena meminta Reynolds memanggil lagi arwah Alicia. Poirot bicara di hadapan Reynolds mengatakan kalau Reynolds adalah penipu yang handal. Tuduhan ini tak merubah siapa diri Reynolds. Ia semakin yakin bahwa dirinya adalah orang yang bisa mendengar arwah-arwah yang menderita. Semua itu terjadi ketika Reynolds masih menjadi perawat di medan perang. Ia terus dihantui oleh suara-suara yang menderita. Jalan satu-satunya untuk meringankan mereka dengan cara menceritakan penderitaannya kepada yang berduka. Poirot masih tak percaya omongan Reynolds. Jika benar Alicia dibunuh, bagaimana ia dibunuh dan oleh siapa? Reynolds tak bisa menjawabnya sekarang, mungkin bisa besok. Poirot memandang semua ini adalah ironi, menceritakan kesedihan pada orang yang menderita. Reynolds sendiri mendengar perkataan Poirot, merasa tak rugi, tak ada yang hilang dalam dirinya. Reynolds lalu memakaikan topeng dan jubahnya kepada Poirot, lalu pergi. Poirot masih mengenakan jubah dan topeng. Dia berkeliling menuju sebuah ruangan yang terdapat apel juga air di tengahnya. Entah maksudnya apa, Poirot menurunkan kakinya, mencelupkan mukanya dan tiba-tiba untung aja nyawa Poirot berhasil diselamatkan. Ia dibangunkan dari pingsannya oleh Vitale dan bertanya siapa yang melakukan ini. Poirot menceritakan dan ia baru menyadari kalau dirinya mengenakan topeng milik Reynolds dari tadi. Dan tiba-tiba suara teriakan terdengar dari ruangan Poirot dan Reynolds bertemu sebelumnya. Ternyata Reynolds telah tewas terjatuh, tubuhnya menancap di patung. Orang yang pertama kali melihat ini dan berteriak adalah Oliver. Semua berkumpul dalam satu ruangan. Poirot diberi minum oleh Rowena, sebuah teh yang dicampur oleh madu katanya. Keadaan malam ini badai, tak ada yang bisa keluar dari istana. Semua orang berspekulasi dengan macam-macam sudut pandang berbeda. Seperti sebelumnya, Olga percaya ini perbuatan roh-roh jahat. Leslie percaya ini adalah pembalasan dari anak-anak karena Reynolds dulu adalah seorang perawat tenaga medis. Kedua asistennya Reynolds juga panik mendengar kalimat itu. Maxim masih seperti awal, tak percaya semua ini perbuatan entitas lain atau arwah-arwah. Ketika kepanikan melanda, Poirot mengurung semua orang dan jangan ada yang keluar. Jika Reynolds benar bisa berbicara dengan arwah dan mengetahui kalau Alicia tewas terbunuh, maka ada salah satu dari orang di sini yang menginginkan Reynolds dibunuh. Call back the police. Tell them Hercule Poirot is on the case. Poirot menuju lokasi balkon tempat Reynolds terjatuh. Kejadian ini begitu cepat, selang 2 menit dari seseorang yang mencoba membunuh Poirot. Lalu Reynolds terjatuh. Oliver sebagai teman lama, dia diminta oleh Poirot menjadi asistennya dalam mengungkap kasus ini. Saat Oliver sedang berjalan menuju kamarnya, Oliver melihat Baba, boneka Alicia yang berada di belakang bingkai lukisan. Kecurigaan awal tertuju pada Rowena, tapi ia menyangkal saat kejadian dirinya sedang berada di ruang musik bersama Olga.
Poirot pun penasaran dengan atap pada istana ini. Di atap istana, di sini adalah taman kesukaan Alicia. Dulu ditanami bunga sehingga banyak lebah dan madu gratis. Kini semua tumbuhan di sini dibiarkan mati oleh Rowena. Poirot bertanya dari mana Rowena mengenal Reynolds. Dia bilang dari majalah. Di momen ini, Rowena menceritakan kondisinya setelah ditinggalkan Alicia. Ia pensiun dini menjadi diva. Rasa kehilangan yang begitu berat bagi Rowena. Seluruh hidupnya ia dedikasikan untuk Alicia, bahkan hartanya sudah habis untuknya. Rowena pernah rela menolak lamaran dari seseorang, tapi Alicia ketika dewasa, ia dengan mudah menerima lamaran dari Maxim, sosok pria yang tak disukai oleh Rowena, lelaki matre yang hanya ingin menikahi wanita kaya menurutnya. Cukup dengan Rowena, Poirot dan Oliver menemui Olga. Ada sedikit kecurigaan terhadap Olga, karena sebelumnya ia bicara dengan Poirot tak menyukai Reynolds, menentang hukum alam dan Tuhan. Ditambah Poirot baru mengetahui kalau Olga mantan biarawati. Tapi dugaan itu tak bisa dibuktikan, karena semalam saat kejadian Olga berada di ruang musik bersama Rowena. Di tengah pembicaraan, Poirot mendengar suara tapi tak ada wujud apapun. Tak lama dari itu keluar air dari atap membentuk huruf M. Poirot bertanya siapa nama Santo Olga ketika menjadi biarawati. Olga menjawab sebuah nama, yaitu Maria. Seperti ada hubungan antara huruf M di mesin ketik saat Reynolds kesurupan dengan huruf M di dinding dan nama Santo Olga ketika menjadi biarawati. Atau mungkin M yang dimaksud adalah Maxim. Sementara itu, Vitale dan Maxim menjaga gerbang keluar istana. Maxim tak tahan ingin keluar dari sini, tapi ditahan oleh Vitale. Leslie sedang memeriksa jasad Reynolds bersama Poirot dan Oliver. Leslie begitu gugup saat memeriksa sampai-sampai ia melewatkan cedera Reynolds dan jam kematiannya. Tingkah laku Leslie paranoid parah sampai ia melemparkan kursi, membuat Leopold keluar untuk bertanya keadaan ayahnya. Saat sudah tenang, Leslie menceritakan kondisinya saat ini ternyata akibat trauma di masa lalu ketika Perang Dunia. Leslie pernah menjadi dokter di medan tempur, pernah merawat 2 orang prajurit yang kondisinya parah dan ia gagal, sehingga 2 orang tersebut meninggal dunia. Sepulangnya dari Perang Dunia, Leslie dilarang untuk praktek lagi. Tapi 1 tahun lalu, ia menerima tawaran dari Rowena untuk menjadi dokter di keluarganya, sekaligus yang memeriksa kondisi terakhir Alicia. Karena di kota ini tak ada yang ingin menjadi dokter pribadi Rowena. 1 tahun berjalan, kebersamaannya dengan Rowena membuat Leslie jatuh cinta pada sang janda, yaitu Rowena Drake. Kondisi terakhir Alicia hanya diketahui oleh Leslie. Semua yang dialami oleh Alicia setelah kejadian pertengkarannya dengan Maxim, Alicia berhalusinasi melihat segerombolan anak-anak yang mengejeknya. Leslie menganggap Alicia gila karena patah hati. Leslie memberikan obat penenang. Dalam momen ini, Poirot tak seperti biasanya. Ia malah bengong, gak bisa berkata-kata, lalu mengakhiri pembicaraan. Poirot ketika ke toilet, tangannya bergetar. Ia mencoba mencuci tangan, tapi keran airnya tak mengeluarkan air. Ketika ia memeriksanya, saat keluar dari toilet, Leopold telah menunggu. Ia ingin menjadi salah satu daftar orang yang diwawancarai oleh Poirot. Leopold melihat Poirot sama seperti ayahnya, paranoid akibat perang katanya. Sedikit informasi, Hercule Poirot adalah mantan tentara yang pernah ikut Perang Dunia. Leopold sebelum ditanya di mana saat malam kejadian, ia bilang berada di dapur bersama ayahnya menunggu Rowena untuk mengucapkan selamat malam. Tiba-tiba, keran wastafel hidup lagi, padahal Poirot baru saja mematikannya. Poirot bilang kondisinya saat ini kurang sehat, namun Leopold bilang Poirot sebenarnya merasakan sesuatu, mendengar suara-suara. Poirot menganggap Leopold bicara seperti Reynolds. Leopold tidak menyangka, tapi bedanya Reynolds pura-pura dan ia tidak. Maka dari itu mereka, yaitu arwah di istana, tak menyukainya. Beda dengan Leopold, ia berteman dengan mereka. Merasa cukup, Poirot meninggalkan Leopold dan ia ditarik oleh Oliver untuk bicara berdua soal Desdemona dan Nicholas. Oliver telah menyiapkan mereka dan bersedia memberi keterangan. Lalu muncul Vitale. Dia bilang kedua orang kriminal itu tak bisa dipercaya. Meskipun demikian, Poirot tetap melakukan wawancara mereka. Desdemona dan Nicholas berasal dari Hungaria. Di sebuah desa kecil yang terbakar, keluarganya semua tewas. Hanya mereka yang tersisa. Nicholas dan
dan Desdemona melakukan segala hal untuk bisa bertahan hidup, termasuk mereka menginap di kamp militer selama 1 bulan sebelum mereka bekerja bersama dengan Reynolds. Ada perbedaan pendapat. Nicholas menganggap Reynolds adalah orang hebat dan mampu melakukan sihir. Apa yang dilakukannya untuk membantu penglihatan Reynolds agar menjadi jelas. Tapi beda dengan Desdemona. Ia bilang semua yang dilakukan oleh Reynolds adalah palsu. Semua hanya untuk pertunjukan. Poirot memberikan sebuah pertanyaan jebakan. Poirot bilang ke Desdemona kalau Nicholas melakukan pencurian pada Reynolds dan sebaliknya. Poirot bilang ke Nicholas Desdemona telah melakukan pencurian. Dari sini terungkap mereka tidak melakukan pencurian pada Reynolds, tapi dulu Desdemona melakukan sebuah kejahatan perlakuan buruk pada polisi terhadap anak-anak Romani dan membunuhnya. Lalu tiba-tiba If I'm trapped here, so are you. Desdemona dan Nicholas tertangkap. Mereka mengaku perbuatannya di masa lalu, namun tidak dengan membunuh Reynolds. Keadaan menjadi hening seketika saat Poirot mendengar suara, namun anehnya yang mendengar suara hanyalah Poirot dengan Leopold saja. Dan tiba-tiba bunyi telepon. Vitale yang mengangkatnya, tak ada yang bicara. Poirot pun mencobanya dan sama hasilnya. Justru keanehan bukan terletak pada telepon, melainkan bayangan yang tiba-tiba melintas. Poirot yang melihat itu mengejarnya sendirian. Secara mengejutkan, Harry muncul terbang di hadapan Poirot menuju ruangan Alicia. Poirot tak menghampiri Harry, melainkan bicara, "Tidak apa-apa, kau bisa keluar sekarang." Lalu muncullah seorang gadis kecil dari balik pintu. Poirot bilang, "Apakah kamu ke sini dengan anak-anak lain?" Gadis itu hanya mengangguk. Poirot bertanya lagi, apakah ia melihat kejadian semalam? Apakah ada yang mendorongnya? Lagi dan lagi, gadis itu hanya mengangguk. Tiba-tiba muncul Oliver dan gadis itu menghilang. Oliver melihat Poirot aneh, bicara sendiri. Tak lama dari itu ada suara dentuman keras terdengar. Suara ini didengar oleh Oliver juga. Semua orang berkumpul pada satu titik. Akal sehat sudah tidak ditemukan di momen ini. Poirot mendengar dengan penuh konsentrasi. Sumber suara itu, kata Poirot, berasal dari basement. Tapi Olga bilang di sini tidak ada basement. Tidak percaya dengan omongan ini, Poirot mencari sendiri dan ia menemukan sebuah pintu rahasia dari balik lukisan dinding yang menipu ini. Di dalam jalan menuju basement ada sebuah tulisan Dottore yang memiliki arti balas dendam anak-anak kepada dokter. Poirot dan Vitale masuk. Mereka menemukan banyak boneka dan mainan di sini. Suara dentuman keras itu berasal dari badai yang menggerakkan perahu kayu yang berulang kali menabrak teralis besi basement. Sementara itu, Leslie kambuh. Dia panik lagi. Maxim mencoba menguatkan demi Leopold, ia bilang. Tapi Leslie malah memukul Maxim dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Vitale melepaskan tali yang mengikat Desdemona dan Nicholas. Sementara itu Leslie berhasil ditenangkan dan diberi obat oleh Leopold. Dari kejauhan Rowena sedang melihat pemandangan ini. Sebelum Poirot meninggalkan Leslie, ia menahan Poirot dan mengatakan, "Kau harus percaya semua hal yang tidak masuk akal ini." Tapi jawaban Poirot, "Semua ini pasti ada jawaban yang rasional." Rowena menutup pintu kamar musik yang kedap suara agar Leslie bisa beristirahat tanpa terganggu dan menguncinya dengan alasan keselamatan. Kunci ruang musik diberikan kepada Poirot. Setelah itu, Rowena mengajak Leopold pergi untuk makan kue bersama dengan cara dipaksa. Kita sekarang berada di dapur. Poirot bicara dengan Maxim. Dari semua kekacauan ini, Rowena hanya menyudutkan Maxim karena ia tak suka kepada Maxim. Terkuak ternyata yang menggagalkan hubungan Maxim dan Alicia ada campur tangan Rowena. Karena ia tak suka dengan Maxim, Rowena terus meledek Maxim dan mengatakan cowok matre. Sehingga Maxim tak kuat dengan omongan dari Rowena. Jadinya ia memutuskan hubungannya dengan Alicia. Poirot percaya Maxim adalah pria yang tulus kepada Alicia. Obrolan ini membuat Maxim gak fokus ketika mengupas apel. Tangannya tergores pisau. Oliver menyarankan Maxim menggunakan madu untuk antiseptik. Tapi anehnya, kata Maxim, ini madu yang aneh, bukan berasal dari bunga yang bagus. Maxim mengeluarkan sapu tangan. Ia tak sengaja menjatuhkan foto Alicia yang tersobek. Semakin menguat dugaan kalau Maxim tidak mungkin membunuh Alicia. Yang jadi tanda tanya, ada apa dengan Rowena?
Poirot pun ingin melihat undangan yang diterima oleh Maxim. Tak ada yang aneh dari undangan ini, hanya tulisan singkat yang diketik menggunakan mesin ketik. Saat Poirot mulai memperhatikan apel di meja dengan tulisan undangan itu, seketika pandangan Poirot berubah. Tulisan itu berbentuk satu kata, yaitu apel. Poirot langsung lemas dan dituntun oleh Oliver untuk berhenti dan menyuruh Poirot beristirahat. Di dalam ruangan ini, ruangan dekat dengan kejadian upaya pembunuhan Poirot, ia menginterogasi Oliver dan Vitale. Api berhembus ketika Poirot akan bicara. Istana ini baginya telah mempermainkannya. Oliver menyuruh Poirot untuk berhenti, tapi tetap Poirot ingin lanjut. Ia bertanya kepada Vitale, bagaimana dia bisa menjadi seorang polisi. Vitale bisa menjadi seorang polisi hanya karena bapaknya polisi. Setelah itu, pensiun dini setahun lalu. Vitale sempat mencoba berbisnis, tapi gagal. Poirot berhasil menggali lebih dalam. Ia menyadari Vitale adalah polisi yang pernah menangani kasus kematian Alicia. Yang menemukan jasad Alicia pun adalah dirinya. Hal itu tak disangkal oleh Vitale. Setelah itu Vitale pensiun dan menjadi bodyguard selama 1 tahun dan tak pernah mengizinkan siapapun mendekati Poirot. Tapi beda kali ini, ia mengizinkan seseorang untuk menemuinya, yaitu Oliver. Dan ternyata ketika digali lebih dalam lagi oleh Poirot, Oliver, Vitale, dan Reynolds, mereka bekerja sama untuk menjebak Poirot datang ke sini. Saat Reynolds kerasukan, semua perhatian tertuju padanya, dan di saat itu Oliver beraksi, membuka jendela dan mengambil baba lalu menyembunyikannya. Seolah-olah semua ini adalah campur tangan arwah anak-anak. Won't you forgive me? Apparently only God can forgive. Kini terungkap siapa yang mengundang Maxim ke sini adalah Oliver. Jika kita ingat di awal, Oliver kehabisan cara untuk mengungkap rahasia trik dari Reynolds. Sebenarnya, Oliver ingin memecahkan kasus pembunuhan Alicia. Tiba-tiba di tengah pembicaraan, Desdemona muncul meminta kunci kepada Poirot karena telah terjadi sesuatu di ruang musik. Dan ternyata Leslie telah tewas terbunuh dengan pisau tertancap di punggungnya. Rowena bilang jalan satu-satunya masuk ke ruang musik hanya melalui pintu depan dan hanya Poirot yang memiliki kuncinya. Semua orang di sini mencurigakan bagi Poirot, tapi ia belum bisa memastikan siapa pelaku pembunuhan. Kini akal sehat benar-benar telah dirusak oleh keadaan. Vitale yang seorang polisi dan Oliver seorang penulis jenius mengakui semua ini terjadi pasti tindakan dari entitas lain. Oliver pun mengajak semua orang keluar, membiarkan Poirot sendirian di ruangan ini. Ketika semua orang keluar, hanya tersisa Olga di sini. Ia bercerita sebelum pergi meninggalkan Poirot saat kondisi Alicia melemah, Olga menawarkan diri untuk menjaga Alicia, menggantikan Rowena agar bisa beristirahat. Tiba-tiba saat Olga menjaga Alicia, dia mendengar suara dan langkah kaki. Olga mencari sumber suara itu dan ketakutan. Di momen itu juga Alicia kembali meronta-ronta. Saat Olga menangis, Poirot melihat foto. Ada salah satu foto yang ia lihat, seorang gadis yang pernah Poirot temukan saat itu. Poirot kembali ke ruangan itu, ia melihat cermin dan muncul sosok gadis itu dan tiba-tiba cermin itu hancur, membuat Harry panik, lalu terbang dan menyenggol gelas yang ada di atas lemari. Poirot mengambil pecahan gelas itu di bawah kasur dan ia menemukan sebuah sobekan foto yang dimana jika foto ini digabungkan dengan foto yang dibawa oleh Maxim, foto ini nyambung. Ketika semua orang yang akan pergi meninggalkan istana, Poirot muncul dan menutup gerbang istana dan menjelaskan semua yang ia telah temukan. Ada 3 pembunuhan yang terjadi di sini. Pertama, Alicia, Reynolds, dan Leslie. Poirot mengatakan pembunuh Alicia adalah ibunya sendiri, yaitu Rowena Drake. Motifnya karena ia tidak ingin Alicia diambil orang. Rowena melampiaskan kemarahannya dengan merusak taman di atap gedung dan kembali menanam bunga yang beracun untuk lebah, dan madu yang dihasilkan menjadi racun untuk meracuni Poirot. Madu tersebut bisa membuat seseorang berhalusinasi, dan hal itu juga Rowena lakukan kepada anaknya sendiri. Alicia tidak gila melainkan diracun oleh ibunya, sehingga ia mulai berperilaku aneh agar Alicia tidak bertemu lagi dengan Maxim. Rowena menjaga Alicia dan terus memberikan dosis madu secara teratur agar Alicia kembali lagi menjadi anak kecil yang ia inginkan. Ketika Olga bergantian menjaga Alicia, Alicia mulai berontak lagi. Olga memberikan madu dengan campuran teh seperti yang dilakukan oleh Rowena.
Tetapi tanpa takaran, Alicia meninggal karena overdosis. Lalu ketika Rowena kembali dari istirahatnya, ia menyadari putrinya telah meninggal dunia. Rowena membuat keputusan yang keji, meninggalkan goresan luka di punggung sebagai kutukan anak-anak dan melempar Alicia ke kanal agar tampak Alicia bunuh diri. Dr. Leslie memeriksa jasad Alicia, ia tak menemukan hal yang janggal. Vitale yang menyelidiki kasus Alicia merasa puas ketika cerita kematian Alicia dihubungkan dengan hal mistis. Waktu berjalan, Rowena mendapatkan surat pemerasan dari seseorang yang mengetahui kejanggalan kematian Alicia karena diracun. Rowena terus memberikan uang pada orang tersebut sampai kehabisan uang. Dan orang yang mengetahui Alicia diracun adalah Dr. Leslie. Ia telah menemukan bagaimana Alicia tewas. Kemudian Reynolds yang mengetahui detail tentang surat itu membuat Rowena dalam situasi genting. Rowena yang memanggil Reynolds dengan harga tinggi agar datang hanya untuk dibunuh olehnya. Saat percobaan pertama membunuh Reynolds, Rowena salah orang karena Poirot menggunakan topeng milik Reynolds, dan ketika di perjalanan kembali ia menemukan Reynolds lalu membunuhnya. Tak mau langsung mengakui, Rowena masih menyangkal. Malam kejadian itu ia bersama Olga di ruang musik. Ruangan kedap suara, Olga tidak mendengar suara dentuman jam, dan Rowena ketika selesai mengeksekusi mengatur ulang jam agar meyakinkan Olga. Rowena menghilangkan bukti dengan mudah, membuangnya ke kanal. Dan bagaimana Rowena membunuh Leslie? Sebenarnya ia tidak membunuh Leslie secara langsung. Leslie berada di ruang musik sendirian dan Rowena menelpon dari dapur bersama Leopold. Ia mengancam pada Leslie agar mengikuti perintahnya. Jika tidak, Leopold akan dibunuh, dan Leslie mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara menusukkan pisau ke punggungnya. Tak bisa menyangka lagi, Rowena pergi. Poirot mengejarnya sampai lantai 2, di tempat di mana Alicia dibuang oleh ibunya sendiri. Dan tiba-tiba semua telah terpecahkan. Pagi tiba, Poirot berpamitan dengan Maxim dan bertemu dengan Leopold. Dan ternyata misteri masih ada. Orang yang memeras Rowena bukanlah Reynolds dan Leslie, melainkan Leopold. Dia mengetahui kalau Alicia diracun dari berkas ayahnya sendiri dan mencoba teori yang ia baca dan memeras Rowena. Tidak satu kali, terus-menerus sampai uangnya habis. Leopold digunakan uang itu untuk membantu ayahnya karena ia tak bisa bekerja pasca pulang dari Perang Dunia. Uang itu masih Leopold simpan sisanya, yang jumlahnya banyak, bisa mengangkut Nicholas dan Desdemona untuk pergi dari Italia ke Amerika. Film pun tamat. Film ini kisah tragis dari cinta orang tua kepada anaknya. Kita mungkin sekarang sebagai orang tua atau akan menjadi orang tua, membiarkan kebahagiaan anak adalah sebuah kebaikan. Kadang masa depan anak sering dirusak oleh orang tua itu sendiri secara tidak sadar. Tapi yang terpenting, kalau belum subscribe, ayo dong subscribe. Terima kasih.